Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan kita pilihkan ya pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman di rumah yang belum dibacain pertanyaannya tetap ya kirimkan pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau temanya pas kita akan angkat ya. Dan baik untuk yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al Ustadz Erik Yusuf ini Ali bacain dulu guru ya. Ini dari @vivi_an29. Saya sudah berumah tangga, tapi seperti nggak punya privacy karena mertua selalu kepo, Masya Allah. Tentang cara saya ngurus suami dan anak. Gimana caranya ya Ustadz biar saya bisa kasih batasan sama mertua. Wah ini masalah orang banyak kayaknya. Masya Allah. Inilah ya, ini masalah di perumahan mertua indah. Nah, jadi kalau orang-orang yang masih bersama dengan mertua, kita semestinya nggak ngomong mertua kepo ya. Karena apa? Karena yang namanya ibu tentu ingin melihat anak-anaknya seperti apa dengan kasih sayangnya, dengan rasa sayangnya, itu perhatian yang baik buat anak-anaknya gitu. Walaupun tadi privacy itu kadang-kadang ya namanya ibu ya pengen lihat jadi akhirnya ada yang 1-2 misalnya dilanggar. Karenanya begini ya, tuntunannya dalam agama itu bagaimana baiti jannati atau rumahku surgaku itu kita sebetulnya mempunyai membangun satu rumah, satu keluarga ya yang sakinah mawadah warahmah, yang bisa mandiri, yang bisa juga kemudian menjadi contoh dan inspirasi buat nanti anak-anak dan nanti turunan-turunan kita yang lain. Nah jadi kalau misalnya masih berkesempatan di rumah mertua atau misalnya ada mertua, ya kita harus kemudian bersabar dan ya sebisa mungkin secantik mungkin gitu ya mengaturnya agar supaya yang namanya orang tua atau yang namanya ibu ini juga tidak tersinggung. Gitu, kalau tiba-tiba, Bu jangan beginilah ini privacy, wah nggak boleh kita bicara begitu, ini adabnya tidak seperti itu. Karenanya kita harus pintar-pintar, jangan sampai nanti menyinggung orang tua juga ya. Nah artinya tampakkan pada orang tua bahwa kita ini tidak perlu terlalu dicemaskan. Ah itu insya Allah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah ya tetap sabar, ada berkah kalau ada mertua di rumah pastinya insya Allah. Iya berkah. Iya dong ya. Baik dan kita masuk ke dalam yang pertanyaan yang kedua ini @fikri.rams ya namanya ya. Bagaimana sih tanggapan guru tentang orang yang jual privacy buat cari rezeki? Oh kayak orang-orang yang senang cari sensasi. Apakah itu bisa dari ladang dosa kita? Jadi ini yang baru tadi kita omongin ya Ustadz ya. Iya. Ini yang tadi ya seharusnya kita itu kan nggak boleh tajasus ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dha. Jadi nggak boleh cari-cari kesalahan orang, apalagi nanti ngegibahin. Tapi nggak boleh juga kemudian mengumbar aib agar supaya orang tahu dan orang kemudian membicarakannya. Itu sama saja, nggak boleh ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi artinya nggak boleh kita itu menjelek-jelekan diri sendiri juga, nggak boleh. Atau kita memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang jelek, nggak boleh juga. Jangan kita bersuuzon sama orang, tetapi jangan juga kita membuka peluang orang supaya suuzon sama kita. Itu nggak boleh juga. Nah karenanya ayo jangan cari sensasi ya terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Ya coba bayangkan followers bertambah tapi dosa bertambah berat. Nah ini kan jadi masalah. Buat apa followers kalau ternyata hanya untuk menambah dosa. Apalagi masuk bulan Muharram. Di bulan Muharram pahala berlipat alhamdulillah. Tapi dosa juga kalau dilakukan jadi berat. Begitu ya. Jadi hati-hati ya untuk semuanya. Apalagi artis-artis dan lain-lain ya. Jangan sampai membuat sensasi hanya untuk supaya eksis dan lain-lain. Jangan. Tapi lihat kira-kira ini membawa keburukan, membawa justru bukan hanya keburukan diri sendiri tetapi keburukan pada orang-orang banyak. Dicontoh orang malah dosa jariah tadi yang
kita dapat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Masya Allah, walaupun settingan nggak boleh juga ya. Ya, Nggak boleh, nggak dosa tapi dibuat gitu nggak boleh juga ya. nggak boleh juga. Baik, terima kasih guruku ilmunya. Cari yang berkah-berkah aja deh ya pokoknya ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri. Ini pertanyaan dari @syakila_aram. Kalau kita ngadain acara Muharram dengan tradisi tertentu, kayak bikin bubur merah sama putih, apakah itu boleh atau sudah termasuk hal yang bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk merayakan atau memperingati hari-hari besar dalam Islam selama tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat, maka itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka jika ada di sebuah negeri dimanapun penduduk negeri tersebut merayakan hari-hari besar Islam dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti membuat makanan-makanan tertentu atau dengan penyambutan tertentu, selama tidak bertentangan dengan dasar dari syariat Islam, maka itu diperbolehkan. Apalagi berkaitan dengan membuat bubur putih, apalagi bubur merah di tahun baru Hijriyah atau memperingati malam tahun baru Hijriyah. Itu sangat diperbolehkan. Karena ada kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-aslu fil adatil ibahah illa ma warada dalilun bitahrim. Asal dalam adat, asal dalam kebiasaan sehari-hari dalam masalah makanan adalah mubah, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Allah hanya mengharamkan suatu perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak. Maka kalau untuk membuat makanan tertentu menyambut hari atau tahun baru Hijriyah, selama makanan tersebut diperbolehkan, maka dalam Islam sangat diperbolehkan. Tidak ada larangan dan tidak termasuk bid'ah karena itu bukan dalam urusan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jadi boleh ya, Masya Allah ya. Dan tidak perlu lagi kita perdebatkan pastinya ya, Masya Allah. Dan baik, kita akan lanjutkan pertanyaan keduanya. Ini dari @raniardina. Kenapa ya guru kalau tahun baru Islam itu perayaannya nggak semeriah tahun baru Masehi di tanggal 1 Januari? Kadang malah orang nggak tahu kalau udah mau Muharram. Silakan guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat dibutuhkan oleh umat Islam pada saat ini. Pertanyaan, kenapa kita tidak memeriahkan tahun baru Hijriyah sebagaimana kita merayakan atau tahun baru Masehi itu begitu meriah dan banyak sekali orang-orang yang merayakannya. Itulah diantara kelemahan-kelemahan umat Islam adalah memperingati hari-hari di luar Islam. Tapi hari-hari yang berkaitan dengan umat Islam mereka lupakan. Padahal kalender Hijriyah itu adalah kalender ibadah kita. Kita puasa menggunakan Hijriyah, kita haji menggunakan bulan Hijriyah, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain itu menggunakan tahun Hijriyah. Dengan berhitungan zakat menggunakan Hijriyah. Maka karena jauhnya umat Islam daripada syariat Islam, dari ajaran Islam, maka mereka terpengaruh daripada tradisi dan adat istiadat umat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qalu al yahud wan nasara qala faman. Nanti kalian akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat terdahulu selangkah demi selangkah, kalian akan terus sama mereka. Sehingga kalau orang lain itu, umat yang lain akan mengikuti atau memasuki satu lubang biawak, kalian akan ikut masuk juga. Kata sahabat Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, faman, siapa kalau bukan mereka ini? Maka sayang sekali banyak anak-anak muda, banyak masyarakat muslim dimanapun berada,
mereka lebih memeriahkan tahun baru Masehi dibanding tahun baru Hijriah. Silakan bergembira itu kapan saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kita diutamakan bergembira, berbahagia dengan datangnya tahun baru Hijriah. Mengingat hijrah Rasulullah SAW dan ini tahun baru Hijriah dan kita menggunakan kalender Hijriah dalam ibadah kita. Dan itu akan menambahkan kecintaan kepada umat Islam dan kepada syariat Islam, kepada tradisi umat Islam yang biasa dilakukan sejak dahulu. Maka itu adalah yang namanya disebut dengan huwiyah, identitas kita umat Islam. Jika hilang, maka identitas orang itu kalau hilang itu berbahaya. Jika orang KTP-nya hilang atau paspornya hilang, itu menjerumuskan orang tersebut dalam bahaya. Apalagi diambil orang yang tidak bertanggung jawab, bisa melakukan sebuah tindakan kriminal kemudian dia letakkan KTP kita atau paspor kita di tempat kejadian. Maka umat Islam harus kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ayo kita bangkitkan semangat kita kembali untuk kita mengingat sejarah Islam dan kita ingat dan kita memanfaatkan momentum seperti tahun baru Hijriah untuk kita berbagi pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari bulan-bulan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, baik. Jelas sekali ya. Dan memang kalau misalnya di bulan suci ini banyak ibadah-ibadah yang utama katanya ya. Nah, ada amalan nggak sih yang bisa kita baca terus-terusan nih di bulan Muharram ini? Bulan Muharram itu yang penting jauhi kezaliman. Itu yang pertama. Karena itu Allah mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri, apalagi sama orang lain. Wa qatilul musyrikina kaffa kama qatilunakum dan seterusnya. Maka yang pertama jauhi kezaliman. Yang kedua, dilarang kita melakukan peperangan pada bulan-bulan haram ini. Yang ketiga, kita ingat dan memperingati hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Akan kita memetik banyak pelajaran bagi kita. Khususnya pada saat pandemi ini mungkin agak susah bisa lewat Zoom dan lain. Itu bisa kita memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini untuk bisa menyebarkan kebaikan antara umat. Kemudian kita melakukan puasa. Puasa terbaik di bulan Muharram ini adalah puasa yang kita sebut puasa Ashura. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang pertama, yang terbaik adalah tanggal 9, 10, 11. Yang kedua adalah tanggal 9 dan 10. Yang ketiga puasa pada tanggal 10 saja. Itulah di antara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekh, ilmunya terima kasih. Dan pemirsa di rumah, Masya Allah ya, kita akan lengkapi kenikmatan hari ini. Nanti kita akan bertemu dengan guru kita, Ustadz Syam, untuk ngaji sama-sama. Jadi siapkan Al-Qurannya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.